Oke, kita kembali lagi. Kali ini kita bahas soal 11 ya. Soal nomor 11 di sini rumah tangga, keluarga atau RTK sebagai pelaku ekonomi menyediakan faktor produksi kepada perusahaan dan mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan. Berikut pernyataan tentang peran RTK. Pertama, RTK menyediakan tenaga kerja bagi perusahaan. Yang kedua, RTK mengatur harga pasar secara langsung. Tiga, RTK menerima balas jasa yang atas faktor produksi yang disediakan. RTK mengubah bahan mentah menjadi barang jadi secara mandiri. Pernyataan yang benar tentang peran RTK apa kira-kira Lur nomor 11 sekarang ini? Kita tahu di sini nomor 11 adalah tentang RTK ya. RTK rumah tangga keluarga ya. Oke. Jadi nomor 11 ini yang betul jawabannya adalah kita lihat nomor 1. Leung. RTK menyediakan tenaga kerja. Oke, berarti keluarga itu menyediakan apa? Tenaga kerja. Oke, betul ya nomor 1. Kemudian nomor 2 bagaimana? Nomor 2 di sini RTK mengatur harga pasar ya tidak gitu ya. Rumah tangga keluarga di keluarga itu atau kamu itu ya di rumahmu, orang-orang rumahmu itu gak bisa mengatur harga pasar ya. Oke, walaupun tawar menawar ya beda lagi, itu bukan pengatur ya. Kemudian nomor 3, RTK menerima balas jasa atas faktor produksi yang disediakan. Misalkan kamu di dalam keluargamu ada yang bekerja, pasti nanti akan digaji. Nah, itu yang namanya balas jasa atas faktor produksi yang disediakan. Ini 3 betul. Kemudian yang keempat, RTK mengubah bahan mentah menjadi barang dan mandiri. Salah ya, salah. Kalau ini mentah dari ini rumah tangga produksi nanti, bukan rumah tangga keluarga. Jadi yang tepat betul sekali jawabannya adalah yang dereng 1 dan 3 betul ya. Jadi B jawabannya. Kita lanjut nomor 12. Pasar tradisional dan pasar modern memiliki peran sebagai sarana distribusi barang atau sarana sebagai tempat dia pindah gitu ya, atau sarana singgah gitu, atau penyebaran atau ya untuk menuju ke tempat yang lain lah ya. Itu sarana distribusi. Tempat ngumpul kemudian lalu disebarkan lagi. Nah, itu juga bisa disebut distribusi. Namun keduanya berbeda dalam mekanisme pembentukan harga dan pola interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, maksudnya gimana? Kayak kalau di pasar tradisional itu kan kita bisa melihat, terus kita tawar menawar nih ya kan. Di sana nggak ada kasir, ada langsung penjualnya, langsung langsung bilang sama dia. Jadi interaksi langsung gitu. Jadi harga harga yang di pasar modern juga beda. Kalau di harga pasar modern pasti nanti ada lebih tinggi karena kaitannya dengan sewa gedung, sewa apa, gaji karyawan dan seterusnya. Tapi di situ modernnya adalah penghitungannya, ada kasirnya, ada sistem yang modern yang lainnya. Penentuan harga juga beda dengan pasar tradisional. Itu. Manakah analisis berikut yang paling tepat menggambarkan perbedaan fungsi pasar tradisional dan modern? Jadi di kisi-kisi ini kamu bisa menganalisa perbedaan pasar tradisional dan pasar modern. Jadi yang nomor 12 tentunya yang betul adalah yang mana? Kita lihat ABC-nya ya. Kalau di A, pasar tradisional membentuk harga melalui tawar menawar, tuh kan tadi udah kita spill. Kalau di pasar biasa itu kita bisa tawar menawar, enaknya di situ. Nah, kalau di pasar modern kita nggak bisa tawar, bro. Di situ sudah ada labelnya, udah ada harga tetapnya, dan mau nggak mau ya kamu tinggal pilih aja mana yang sesuai dengan budgetmu. Jadi kalau pasar modern seperti itu. Kita lihat yang B. Pasar tradisional tidak memiliki fungsi distribusi. Ada kok ya. Memiliki distribusi yang sempurna. Oke, ini yang enggak, yang enggak apa? Yang enggak betul ini yang ini.
Nah, berarti jawabannya tentu saja yang A ya, yang ini ya, karena tadi kita spill di situ. Oke, kita kalau mau diterusin nggak ini? Kalau yang C, pasar tradisional dan modern memiliki mekanisme pembentukan harga yang identik. Ya nggak juga sih, ya kan beda-beda. Ya kan, pembentukan harga yang identik. Identik itu sama maksudnya. Jadi beda ya, tradisional dan modern. Pada pasar modern tidak melibatkan interaksi antara penjual dan pembeli karena menggunakan mesin kasir. Pasar modern tidak melibatkan interaksi antara penjual. Ada kok interaksinya, itu ya, ada gitu. Oke, agak tricky yang D sama yang A ya, tapi yang tepat yang A ya, nomor 12 jawabannya A. Nomor 12 sudah 13. Ciri-ciri suatu struktur pasar. Di situ ada penjual dapat menentukan harga secara bebas. Kemudian yang kedua, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Terdapat banyak penjual dan pembeli. Ya, kayak oligopoli gitu ya. Membeli memiliki informasi yang sempurna tentang harga dan kualitas berdasarkan ciri-ciri tersebut yang termasuk karakteristik pasar persaingan sempurna. Jadi pasar persaingan sempurna ya ada penjual, ada pembeli, sebenarnya seperti itu ya. Persaingan sempurna berarti banyak yang jual juga banyak yang beli. Nomor 13 yang dimaksud seperti itu. Jadi yang mana nomor 13 jawabannya? Kita lihat apakah nomor satu itu betul persaingan sempurna? Ya tidak ya, tidak sempurna karena pasar persaingan sempurna tadi syaratnya adalah apa? Ya banyak penjual banyak pembeli ya. Jadi di sini penjual dapat menentukan harga bebas, yang enggak juga ya kan? Di situ ada kesepakatan pasti kan. Yang dua bener apa enggak? Yang dua, barang yang didudukan bersifat homogen, sama, iya betul sama. Terdapat banyak penjual dan pembeli. Nah ini poin yang terpenting. 2, 3, oke kita udah dapat. Tinggal satu lagi ya, mana ya? 4, pembeli memiliki informasi yang sempurna. Ya otomatis ya. Nah ini yang disebut pasar persaingan sempurna. Jadi yang 2, 3, 4 gitu jawabannya guys ya. Oke. Ini mirip seperti apa sih? Ini kalau tidak salah, ini contohnya adalah mirip dengan ketika kamu mencari barang sesuatu, yang menjual itu nggak cuma satu dua orang doang, tapi banyak orang, tapi juga pembelinya juga banyak. Ya kayak kamu mau milih barang di TikTok atau di Shopee itu kan banyak sekali ya. Itu persaingan sempurna. Jadi ada persaingan harga gitu ya. Tapi penjual nggak bisa nentuin harga secara bebas, ada aturan ketatnya di situ. Begitu. Ada kisaran harganya. Nanti mainkan harganya lewat apa, fitur-fitur promo, cashback dan seterusnya. Ya, mekanisme pasar. Kemudian nomor 14. Pada grafik permintaan dan penawaran, titik seimbangan terjadi saat kurva permintaan dan penawaran berpotongan. Nah, ini yang disebut break even point ya. Break even point jika permintaan penawaran itu seimbang ya, kalau nggak salah seperti itu. Jadi antara permintaan dan penawaran bertemu jadi di satu titik ya. Jika pemerintah menetapkan harga minimum floor price di atas harga keseimbangan, maka yang terjadi apa kira-kira? Apa kalau pemerintah itu ngatur sampai menentukan harga bawah, kayak misalkan harga gabah minimal tidak boleh kurang dari 7.000 rupiah ya 1 kilonya harga gabah ya. Nah itu kan floor price, itu sama seperti yang dilakukan pemerintah karena untuk menjaga keseimbangan. Nah, gini dalam konteks ini kira-kira apa yang terjadi? Jawabannya adalah tentu saja. Kenapa pemerintah itu menetapkan harga minimum supaya apa? Supaya banyak yang beli. Ketika nanti harga yang murah, nanti otomatis banyak yang beli. Yang mana yang banyak pembeli? Terjadi kelebihan. Nah, penawaran di pasar. Maka apa yang terjadi? Maka banyak yang surplus tentang ditawarkan, sesuatu yang ditawarkan. Jadi ini untuk salah satu cara menyeimbangkan harga ya, menyeimbangkan harga yang bisa di handle oleh pemerintah.
Dengan cara apa? Menentukan floor price. Seperti itu ya. Sebenarnya tadi udah imbang, tapi pemerintah ini biar nggak naik terus harganya, ya udah distandarin aja itu. Kita nomor 15 ya guys. Di kelas 7A, sorry 7A sih ya. Di kelas 7C kita kepotong ya, ini nggak apa-apa ya. Nah ini nomor berapa tadi? Oke ya, nomor 15. Nah ini biar nggak kepotong. Oke, nomor 15 di kelas 7C, Kia dan Dipta berbeda pendapat tentang desain poster. Kia mengutamakan gambar ya, jadi dia modelnya visual di situ ya. Dipta menggunakan tulisan. Oke, literasinya tinggi berarti. Setelah berdiskusi, mereka menggabungkan kedua ide tersebut. Berdasarkan itu tersebut, faktor yang paling menentukan keberhasilan interaksi sosial dalam kelompok itu adalah apa? Jadi antara Kia dan Dipta ini adalah kolaboratif. Kolaboratif artinya apa? Teret kerjasama, betul, kerjasama. Mana yang betul? Ayo. Nah, kelompok adalah termasuk bidang budaya apa ini ya? Nomor 15. Doko ini kepotong ya, guys. Oh, ke sini ya, sorry. Apa yuk kira-kira? Ini dilakukan Dipta tadi ya. Nah, dilakukan ini apakah apa yang menjadi indikator keberhasilannya? Yang mana yang adanya kolaboratif? Ya tentu saja yang ini dipengaruhi secara positif. Kalau ini kan negatif ya, keberanian memaksa pendapat, pokoknya kalau nggak gue nggak, gitu-gitu juga nggak bagus. Kemudian menghindari perbedaan. Oke, kalau menghindari perbedaan pendapat itu malah jadi stagnan, nggak tercipta nanti yang namanya kolaboratif. Udah tahu beda, bukannya didiskusikan malah menghindar, ya itu defensif namanya ya, kayak kamu ya. Kemudian nomor 7 yang C, kesamaan pandang sejak awal sehingga tidak perlu ada diskusi. Ini jelas-jelas soalnya ada perbedaan cara pandang, bre. Ya jelas ini D gitu ya kan. Oke, kita lanjutkan. Nomor 16, Zahra berasal dari keluarga menengah ke bawah dan berhasil mendapatkan beasiswa kuliah universitas favorit. Amin. Meskipun berbeda status sosial, ia bergaul baik dengan teman-temannya. Berikut pernyataan tentang status sosial Zahra. Oke, Zahra merasa kita langsung, kalau ada soal kayak gini kamu langsung ke soalnya aja ini. Nah, ini set soalnya dulu. Terus Zahra menunjukkan bahwa status sosial tidak menghalangi interaksi dan sosialisasi. Kombinasi jawaban yang benar yang mana? Jadi ya, artinya di situ kita minta pernyataan di mana Zahra itu tidak gubris tentang perbedaan itu, tidak melihat dari status sosial dan seterusnya. Nomor 1 apa ini? Benar apa enggak nomor 1? Nomor 1, Zahra merasa terasing karena perbedaan status sosial. Oh, salah ya, karena ini konteksnya adalah tidak menghalangi interaksi. Ini justru menghalangi itu. Nomor 2, Zahra berusaha mendapatkan beasiswa untuk meningkatkan status sosial melalui pendidikan. Nah, ini juga positif ya, betul. Ini nomor 2. Set. Kemudian nomor 3, hubungan pertemanan apa ini kok hilang? Hubungan pertemanan. Oh, maksudnya itu doang ya, hubungan pertemanan gitu. Oke, berarti ini benar juga. Jadi ini mengindahkan adanya interaksi sosial tanpa melihat statusnya. Berarti ini salah, benar, salah, benar. Oke, berarti yang B. Nah, kayak gitu doang. Itu ya, intinya mau baca aja. Nomor 17, seorang dokter yang sedang berada di luar jam praktiknya melihat pasien yang membutuhkan pertolongan darurat di tempat umum. Berdasarkan konsep peran sosial, tindakan yang paling tepat bagi dokter tersebut apa? Dia lagi off kerja nih, dia udah off, misalkan dia lagi di luar gitu, lagi jalan-jalan sama keluarga ceritanya gitu.
Tapi ada orang yang sakit di tempat umum gitu, dia harus ngapain? Nah, kamu harus tahu ya, dokter itu punya sumpah profesi jabatan dimanapun siapapun harus siap sedia. Ya itu di luar konteks. Tapi kita lihat jawabannya yang nomor 17 ini. Pasti yang jawabannya segera kan. Nah, gampang. Nah, kalau kamu udah tahu oh ada kode etik dokter profesi, ya pasti dia nolong. Masa mau dicuekin aja, ya nggak mungkin kan. Ada orang sakit di jalan sebagai seorang dokter, apalagi dia tahu ada orang yang sakit, pasti dicolong, masih ditolong ya, pasti pasti ditolong. Oke, lanjut nomor 18, gampang itu tadi. Keragaman sosial budaya Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis, kondisi alam, sejarah, dan interaksi antar bangsa. Masyarakat pesisir cenderung memiliki kebudayaan maritim, sementara masyarakat pegunungan mengembangkan budaya agraris. Ya, agraris itu ya kayak pertanian gitu. Nah, kalau di pesisir maritim kayak nelayan, cari ikan dan seterusnya. Nah, nomor 18 di sini yang mana? Hal ini menunjukkan apa? Ini artinya adalah hukum positivisme, di mana ini ada kajian determinasi. Artinya masyarakat itu aktivitasnya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar. Ada determinisme dan positivisme ya. Itu Augusto Comte itu teorinya. Kalau nggak salah seperti itu ya guys ya, nomor 18 berarti otomatis jawabannya yang nah ini kondisi alam membentuk pola kehidupan. Betul sekali. Yes, itu gampang ya. Kalau dalam geografi ini namanya apa ya? Keterkaitan keruangan. Di 10 konsep itu ada satu namanya keterkaitan keruangan, yang artinya masyarakat aktivitasnya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar. Oke, nomor 19. Berikut ini pernyataan tentang keragaman sosial budaya. Nah, langsung ke soalnya aja coba ya. Keragaman budaya menghambat persatuan bangsa dan harus dihilangkan berdasarkan pernyataan tersebut. Apa itu? Kombinasi yang benar. Ini benar apa salah? Sorry ya, ini. Nah, ini harusnya titik di sini, coy. Ya, sorry. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut mana yang benar? Nomor 3 pasti salah tadi ya. Berarti yang terakhirnya salah. Oh, 2. Antara C sama A. Terus nomor 2 benar apa salah? Tanpa toleransi klaim dapat menimbulkan konflik sosial. Ini juga benar. Berarti salah yang benar. A juga. Nah, tinggal yang ini, yang A benar apa salah? Yang satu. Keragaman budaya memperkaya benar. Berarti yang ini benar-benar salah. Ya, kayak gitu caranya metode skimming dengan eliminasi. Ya, lanjut nomor 20. Pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian. Di desa makmur, petani mendapat pelatihan sehingga hasil panen meningkat dari 30 kg menjadi 50 kg per petani per panen. Jika terdapat 20 petani dan hasil panen terjual 8.000 per kilogram, berapakah total pendapatan kelompok tani tersebut dalam satu kali panen? Hahaha. Bagaimana? Nomor 20 jawabannya apa? Ya. Ada yang tahu? Nah, ini gampangannya gini deh ya. Nomor 20 ini adalah cara untuk mengukur ketahanan pangan. Ketahanan pangan dilihat dari sebenarnya ketahanan pangan dilihat dari jumlah orang, kemudian kemampuan produksinya berapa, kemudian dibandingkan dengan luas lahan yang dimiliki berapa. Nah, kalau ini konteksnya adalah total pendapatan, ya tinggal dikali aja gitu ya. Nomor 20 ini. Jadi di sini ada 20 petani ya, itu kuncinya. 20 petani dikali 50 kg ya. Kemudian ini samanya dengan berapa hasilnya? 1000 kan, 1000 kg. Oke, 1000 kg dikali Rp 8.000. Nah, ketemunya berapa? Ya 8 juta ya. Oke, 1000 dikali 8.000 kan ketemu 8 juta nih. Nah, berarti yang mana? Ayo, ya ini ya ada jawabannya. Itu cara cepet teh. Seperti itu ya. Opsi lain itu menggunakan angka atau perhitungan yang salah. Ini salah, ini salah. Jadi kamu fokus ke yang ditanyakan. Berapakah total pendapatan
dalam satu kali panen. Nah, kan gitu ya. Makanya kita harus tahu jika terdapat 20 petani hasil panen dijual 8.000. Nah, berarti kan ini kan pengecoh ini ya. Yang ini pengecoh, Bro. Meningkat dari 30 kilogram menjadi 50 kilogram. Nah, begitu. Yang dipakai adalah pertanyaan ini, Bro. Pertanyaan ini dan data terakhir yang dipakai ini 50 kilogram dan 20 gitu ya. Jadi ini pengecoh. Nanti ikut dikali juga gitu kan, enggak sih. Ya tinggal ini kali ini ketemunya 8 juta. Udah selesai. Begitu ya, hati-hati ini soal 20 ini tricky sekali ini ya. Ini menjebak kamu.